Selamat datang di Blues Talk episode 3. Ya, kembali lagi di acara terfavorit mingguan Yang ditunggu-tunggu. tunggu-tunggu Kayaknya sih. oleh fans klub lain. Jumpa lagi bersama saya Panji dan aku Brian. kali ini kita udah episode 3 nih, An. Udah lumayan lah ya, not bad lah. Not bad. Mau ngomongin apa kita nih, gimana? Laga semalam tertunda. Tertunda berapa menit? Berapa ya? 15 menit. 15 menit karena dari ada waktu seharusnya ya. Ya, yang makanya waktu kemarin tuh mulainya jam 3. Jam 3. Di sini waktu jam 3 pagi lah ya, jam 3.15. Ini dikarenakan ada demo. Ada demo di Stamford Bridge. Itu aksi bela. Aksi membela dan sampai Bela. Ya, laga semalam menarik nih. Kita bahas ini ya, yang sedang hangat-hangat dibicarakan ya. ESL nih, European Super League. Ini menuai banyak pro dan kontra. Benar, banyak banget. tokoh-tokoh sepak bola membahas. Pandit juga. Terutama pandit di Inggris. Ya, paling keras banget dia ini. Memang ada pandit di negara lain? Tahu udah. Wah, di Indonesia ada pandit? Ada, tapi tahu udah. Sudah kita yang bahas. Bandit di Inggris ya, Gary Neville. Banyak, Gary Lineker. Gary Lineker, Rio Ferdinand pun ya, dan Carragher juga. Kalau menurut Brian nih, European Super League, kita tidak bahas pro dan kontra ya. Nah, ada. Menurut Brian sendiri, European Super League itu apa sih sebenarnya? Dampak yang, karena Chelsea pun awal-awalnya mengajukan untuk ikut kan. Ya. Tapi memang karena hasil demo dini hari tadi, akhirnya memutuskan untuk mundur, withdrawn dari European Super League, dan sebagai pencetus juga tim pertama yang keluar. Benar. Lalu diikuti tim-tim lain. Tapi sebelum ke sana, aku mau dengar pendapatnya ini nih. Ya. Pandit Blues Talk Bali. Gimana? Kalau European Super League ini. Super League ya. Dari pertama aku bilang 50-50. Karena bisa dibilang serba salah lah ya pada saat itu karena uang juga belum mulai, terus kejelasannya juga belum tahu gimana. 50-50 antara Chelsea itu seharusnya ikut atau tidak gitu Nah, maksudnya. bahkan waktu yang didengar-dengar, Chelsea itu waktu ikut itu tujuan awalnya bukan karena yang kata orang-orang dibilang nyari cuan atau apa, ternyata enggak. Dan ternyata Chelsea ikut ini hanya bertujuan untuk menjaga reputasi klub. Dan sama halnya pun juga dengan City. Yang sama juga Big Six dan Big Four di liga-liga top dunia itu. Dan kalau dibilang 50-50 ya karena yang untung itu atasan. Atasan siapapun, mau CEO kayak mau apa tuh, intinya tak bilang atasan. Nah, sedangkan yang bawahannya ini nggak jelas. Ini arahnya kemana dan untungnya itu bakal kayak gimana, entah untuk di pemain, staff atau dan lain-lain itu masih belum jelas lah bisa dibilang. Nah, makanya waktu kan ada Tuchel sempat ditanyain. Iya benar. Sama waktu press conference ya. Press conference gimana. Dan Tuchel pun menurut aku pribadi responnya bagus. Setidaknya dia no comment lah gitu loh. No comment dan juga nggak mau speak up mengenai dengan hal ini, dan Tuchel pun bilang dia nggak mau ngurusin itu, nggak mau ikut-ikutan dan cuman mau pingin fokus dengan tim dan juga manajemennya dia. Pokoknya intinya itu aja, nggak mau ikut campur lah istilahnya itu. Dan dibandingkan dengan pelatih dari Liverpool, Jurgen Klopp dan Guardiola yang berani speak up, sedangkan Tuchel lebih baik dia nggak mau komen lah itu. Mengatakan lebih baik menyerahkan semuanya kepada klub, bahwa klub bisa melakukan decision yang benar kan. Nah itu makanya bagus juga sih concern pelatih kita kan. Bagus, makanya tak bilang jujur salut lah sama Tuchel. Dia intinya dia udah bener lah untuk nggak macam-macam untuk dengan situasi yang bisa dibilang. Kalau aku pribadi bilang pusing denger ya. Pusing banget. Sempat simpang siur itu yang naiknya hari apa, Rabu apa Kamis? Senin ya. Pokoknya dari Minggu sama Senin lah yang bikin ini antara itu lupa deh. Naik beritanya dan sangat berumur pendek sekali. European Super League. Nggak nyampe seminggu sudah wafat pemirsa. Sudah almarhum.
itu kan dari sudut pandang Brian ke klub nih. Tapi Ya. kalau sudut pandang Brian sebagai orang biasa yang ngelihat European Super League itu bagus apa tidak sih bagi klub-klub yang ikut? Katanya ada 12 kan ya? Ada 12. 12 dari berapa liga top dunia. Dan bahkan isunya kan sempat mau nambah tiga yang Dari otomatis itu ya Liga Jerman sama Jerman Prancis itu dia nggak jadi, Jerman nggak Iya. jadi, Jerman udah nolak keras. Pokoknya nggak tahu lah itu timnya itu apa yang sisa Iya, lagi 3 tuh. Dan kan udah 15 tim tuh, 5-nya dan rencananya mau genapin jadi 20 dan 5-nya tuh Seiring diambil dari berjalannya waktu kan. 5-nya tuh diambil dari kualifikasi. Kalau bisa dilihat ya, kalau aku jujur pribadi serba salah lah tak bilang masih serba salah dan sebenarnya sih tujuannya menurutku kalau dari ESL ini sebenarnya ada bagusnya ada enggaknya ya seperti udah tak bilang dari awal Pro kontra lah pro seperti kontra yang lah sih itu orang-orang bahas juga ya. dan dengan ada ESL ini sebenarnya kalian pernah nonton NBA nggak? Sebenarnya yang aku lihat pertama yang aku tangkap itu maunya kayak NBA Emang mirip NBA? untuk konsep salary cap ya. Oke. Biarpun kalau untuk kompetisi kan nggak usah ditanya lah Iya, gitu. iya, Kita kan lihat untuk dari franchise dia gimana, terus keuangannya dia gimana dan yang kenapa dibilang keuangan karena yang banyak protes itu yaitu karena tidak ada transparansi. Sedangkan benar. dengan adanya ESL ini bisa bilang mau lebih transparansi lah gitu dari salary cap-nya. Makanya kalau di NBA kan ada namanya dibatasin setiap tim salary cap-nya itu berapa masing-masing tim. Nah, jika dia melampaui itu akan kena denda. Ban ya, kena Kena denda yang nggak tahu berapa. Itu yang untuk NBA dan kemungkinan dan dari awal pencetus Super League ini dia mau seperti itu, seperti di NBA dan intinya seperti kayak kompetisi olahraga Amerika lah istilahnya. Itu aja sih dari Panji gimana? Kalau aku lihat ESL ini, European Super League ini ya, yang awalnya aku juga nggak dibilang waktu tahu beritanya Chelsea ikut atau terlibat gitu masuk join kayak Shock nggak sih waktu tahu Chelsea ikut? sebenarnya biasa aja kayak apa nih European Super League nih gini. Tapi yang bikin kita concern juga adalah banyak yang bahas kan. Iya benar. Banyak bahas yang mengatakan menolak ESL itu kill the game Penghancur ya, bikin yang dibuat bahwa sepak bola dibuat oleh si miskin tapi diambil oleh si kaya nah itu ya, itu benar. menarik perhatian juga. Lalu kenapa aku bilang biasa aja karena toh kalaupun Chelsea ikut ya itu juga pasti untuk kebaikannya dari pengurus-pengurus klub juga kan. Intinya bisa kayak yang udah aku bilang tadi jaga reputasi. Jaga reputasi kayak masa sih kita klub besar juga nggak join di sana yang di mana. Dan apa yang kita lihat dari Opa Perez, si Florentino Perez. Benar. Yang katanya jadi presiden ya, Benar, presiden ketuanya, utama. jadi ketuanya. Jadi main presiden yang bilang bahwa transparannya UEFA yang dibilang banyak kasus korupsi dan itu benar juga sih. Benar sih itu udah nggak heran sih. Selain mungkin sorry tak potong ya. Mungkin selain dari korupsi atau apa yang aku dengar kemarin tuh sempat itu yang heboh tuh karena ada perbudakan tuh maksudnya ke si pemain yang dibilang Perez pun sempat bilang katanya jadwalnya terlalu padat atau apa. Nah, itu kan sempat gini juga tuh. Itu juga menjadi concernnya dan Perez. itu menurutku fakta juga sih untuk saat ini dan dari beberapa tahun terakhir yang jadwalnya sangat padat dan itu benar. Yang dimana di liga pun ada 20 tim. 20 tim. Jadi harus terus main ditambah kompetisi seperti Piala Liga. Kalau di Inggris kita punya FA dan Carling yang sekarang namanya Carabao. Belum lagi kita masuk ke Champions atau Europa League yang sebenarnya membuat jadwal semakin padat dan yang setiap laga kan pasti mengeluarkan uang untuk terbang untuk segala macam kemanapun gitu. Lah gitu dan juga kalau dari sisi mungkin secara memang ini ingin meningkatkan secara finansial gitu ya. Jadi Perez ingin ada satu liga di mana yang main itu hanya klub-klub besar dan tidak ada degradasi. Iya, tidak ada degradasi dan semua mata tertuju ke sana karena
saya ngutip dia juga, dia sempat bilang dimana kalau laga El Clasico semua orang berhenti dan pengen nonton El Clasico, dan memang untung dari El Clasico itu banyak banget dari segi hotel dan segala macam gitu. Nah, intinya dari hak siar gede juga iya, sih. hak siar gede juga. Hak siar gede. Perez mengatakan hal yang sebenarnya logik juga bagi petinggi klub seperti dia gitu. Ya, benar. Yang mengelola klub, yang ngerasa wah, uang di sepak bola ini sebenarnya banyak, tapi kok saya dapetnya segini-segini aja, dan sisanya tuh nggak entah tahu kemana. kemana. Nah, itu yang jadi sempat sebenarnya kan heboh. seperti Champions League atau Europa League atau yang bergulir di Eropa lainnya kan memang diurus oleh UEFA. Dan semua masing-masing klub membayar ke UEFA seperti penyelenggara lah. Ya, benar. Tapi memang tidak ada transparansi, dan ya saya juga tidak ingin mengurus itu. Tapi memang kalau kita sebagai fans melihat hal ini untung atau tidak, karena kita juga tidak merasakan untungnya. Iya, ya. emang. Cuman memang yang membuat pro kontra adalah berita-berita yang dimana klub-klub yang terlibat ISL bakal ditendang, terdegradasi. Terus kalau sudah ikut mau balik lagi, mulai dari Liga 3. Ya, kayak gitu. Dan seperti untuk di pemain yang sebenarnya aku sangat sayangin banget, nggak boleh main di timnas. Ya, nah, itu jelek, itu sayang banget lah gitu. Yang buat pro kontra adalah mungkin itu pro bagi di secara finansial, secara jajaran dan petinggi klub. Tapi yang ngelihat pemain nggak bisa main di Piala Dunia, ya intinya juga nggak bisa main di timnas lah, mau itu dia main friendly match Piala Dunia atau Euro, dan kalau yang di Amerika ada Copa America, makanya itu bisa dibilang serba salah. Dan nggak adil juga sih kalau gimana ya, kalau Brian nanya aku nih suka cerita-cerita underdog gitu loh, yang kayak timnya yang tidak dijago-jagokan tapi bisa menang, yang dimana banyak yang memproteskan adalah hal seperti itu, yang misalnya ada tim gede ketemu tim kecil tapi malah terpleset, dan itu juga yang membuat liga itu menjadi seru kan. Itu sebenarnya yang bikin menarik, karena kita melihat gimana sih konsistensi klub kalau misalnya dia menghadapi klub-klub papan tengah atau papan bawah. Sebenarnya ujian juga, dan ujian. Makanya kalau itu pun menghidupi klub juga, itu kan klub kecil. Makanya kalau kita hanya ngomong di Liga Inggris, nggak heran kalau atas bawah tuh merata, tak bilang. Iya, benar. Dibanding waktu tahun-tahun sebelumnya, dan malah di beberapa tahun terakhir tuh atas bawah tuh imbang lah, tak bilang, nggak kayak dulu yang cuma hanya didominasi oleh Big Four ya. Iya, Big Four, Big Six. Yang dulu dominasi Big Four dan sisanya bisa dibilang kayak penggembira. Iya, seperti cerita seperti Leeds United yang juaranya Leicester juga di 2015-16, itu cerita yang tidak ada yang sangka-sangka tapi naik tembus dan juara, dan itu benar-benar fairy tale gitu loh. Benar, nggak terduga lah. Bahkan Champions League kita 2012 juga kita underdog juga kan. Benar. Tidak ada yang menjagokan Chelsea akan ke final. Semua mengira Barca yang akan melaju kan. Iya. Tapi emang nggak ada yang ketebak lah istilahnya. Sebenarnya kalau dibilang mematikan sepak bola, ya lumayan juga sih berpengaruh, karena kalau tidak diberikan bebas seperti itu, kayak terlalu dikelola juga tidak jadi sepak bola gitu kan. Makanya kan untuk yang mungkin catatan sedikit lah ya. Makanya kan untuk dari kenapa UEFA banyak diprotes, yang seperti tadi bilang itu, yang kayak jadwalnya terlalu gini atau pertandingannya terlalu banyak atau apa. Mungkin kalau untuk dari aku sendiri lihat, untuk kayak minimal UEFA untuk kalau mau jaga nama baiknya balik lagi. Benar. Nah, UEFA kalau mau namanya baik lagi, setidaknya baik sedikit lah, soalnya biar nggak terlalu tercemar di mana-mana. Lebih baik hapus itu Nation League. Nation League Nation League itu jujur dari awal aku nggak setuju, karena itu terlalu menyiksa lah gitu loh. Menambah jadwal aja. Apalagi untuk international break. Kalau international break, jujur mendingan friendly match aja udah cukup. Kecuali kalau misalnya ada kualifikasi Piala Dunia atau Euro, yaitu it's okay lah, nggak apa, karena kan itu sudah wajib lah. Udah wajib lah itu untuk yang ini sesuai. Kayak nambah kompetisi baru lagi. Nah, itu di makanya tengah yang sebenarnya udah padat, nambah padat lagi, jadinya kayak resiko cederanya tuh gampang. Iya, potensi pemain kita hilang ketika international friendly match juga tinggi kan. Tinggi banget itu, apalagi kualifikasi. Nah,
Kalau untuk kualifikasi ya mau nggak mau gimana lagi, itu kan karena udah Iya, kewajiban. Kalau Nation League ini jujur lebih baik itu dihapuskan lah itu. Makanya kalau untuk international break, kalau lagi nggak ada apa-apa, cukup friendly match saya udah cukup. Paling nggak ambil 2 pertandingan atau nggak kalau misalnya mau 3, it's okay lah, nggak apa gitu. 2 pertandingan dengan selang jarak, misalnya kan udah main pertama. Iya. Nah, nanti selang jaraknya berapa? 4 hari, 4 sampai 5 hari, nanti main lagi yang kedua. Setelah itu selesai deh, beres, itu balik lagi ke klub itu. Daripada nambah-nambah. Sebenarnya Iya, itu yang jujur sebenarnya. yang nggak setujuin dari awal. Itu Kenapa itu ada Nation League? Menambah agenda saja sebenarnya ya. Nambah runyam. Runyam dan tidak tahu itu pengelola dan semuanya kemana kan. Ya, dan mungkin balik lagi ke ESL dikit ya. Ya. Dan dibalik itu semua akhirnya endingnya bisa Iya. dibilang, Benar. campur aduk lah endingnya. Aduk dan Aduh, gila dan Chelsea menjadi tim pertama yang mundurkan keluar diri. mundurkan diri. Lalu ada itu kejadian ya itu 1 jam sebelum kick off loh. Itu Iya. yang memutuskan untuk mundur. Yang Itu dan membuat itu laga Chelsea kita ya tertunda ada. Nah, yang Chelsea yang pertama, lalu ada City. Iya, disusul oleh City. Nah, dan di subuh dan Barca itu ya, Barca Atletico. enggak, itu belum. Itu belum. Kalau yang subuh itu tiba-tiba nambah dan dia Big Six yang total untuk mundur. Oh, berarti semua Big Six di Inggris, Liga Inggris Mundur. turun semua. Itu udah subuh. Itu update dari subuh tadi ya. Oke, Nah, benar-benar. sore tadi tiba-tiba nambah lagi ATM mundur. Iya, Barcelona mundur. Barcelona belum. Barcelona belum? Belum. Yang mundur itu ATM, AC Milan. Wow. AC Milan sama Inter. Nah, itu. Berarti yang masih cuman Barcelona sama Madrid. iya. Intinya kan ada 12 nih. 10 udah mundur, sisanya cuma tinggal Barcelona sama Madrid yang Waduh. itu aduh. Makanya tak bilang jujur, anjir ini kok kayak begini banget. Terus tiba-tiba mundur loh, kok bisa mundur kayak Selain tim-tim yang mundur dan keluar dari ESL, banyak juga petinggi-petinggi dan presiden. wow, itu heboh banget itu juga menarik perhatian ya, kayak presiden si Edward Manchester United juga mundurkan diri. Tapi untuk teman-teman semua yang Woodward ini dia tidak mundur sekarang, melainkan dia mundurnya tuh baru di akhir tahun. Oh, akhir tahun ya. Di akhir tahun 2021. Ada Juventus juga ya. Itu sih katanya rumor. Itu katanya sih rumor. Itu rumor. Rumor sih katanya tuh yang Juventus. Rumor atau tidak kita Nggak tahu lah, serahkan terserah saja ya. lah gitu. Karena bisa dibilang happy endingnya bisa dibilang aneh ya, enggak iya. Itu bingung. Jadi kayak tiba-tiba ada tren, tiba-tiba seketika tren itu hilang gitu ya. Tiba-tiba nggak nyampe seminggu, tiba-tiba nyangkanya nggak nyampe seminggu dah, 3 hari aja belum deh kayak 3 hari aja belum kayak aduh gitu. Kok Dan mundur juga semua. di dini hari tadi aku mau menilik satu sosok yaitu Peter Cech, Bener. Big Pete yang Luar biasa tuh sekali orang. aksinya ketika para fans Chelsea demo di depan Stamford Bridge. Itu seorang dirtek loh, berani turun ke lapangan. dan melakukan diskusi ya, berdialog sama beberapa fans seperti ya pentolan fans di Inggris sana, yang di London sana, yang lalu berani menyuarakan bahwa Chelsea akan melakukan ya hal yang terbaik, bahwa kekhawatiran kita semua para fans yang berdemo di sana khususnya sudah lega lah. sudah lengkap biar dan bagus juga sih aksinya, di mana tidak membuat itu berlebihan juga kan. Jadi ketika demo dan tahu Chelsea bakalan melakukan itu, para fans juga dipaksa mundur dengan keadaan tenang gitu. Ya sudah enak lah gitu dan beritanya juga mantap sih. Dan dalang di balik itu semua Papi Roman luar biasa. Makanya orang yang pertama waktu aku tahu itu mundur itu aku bilang iya, karena kan katanya dibilang dia sebagai dalangnya, dia sebagai orang pertama. Sebenarnya tidak memang. Saya sih nggak tahu. Papi Roman tuh butuh apa sih? Dia uang sudah mandi pakai uang dia. Udah lengkap dia, kapal pesiar kebanyakan, apalagi mau dicari coba. Dan aku dulu ingat Mourinho itu paling banyak dapat hadiah dari Papi Roman. Papi Roman, ayo kita ke Bali ya. Masa Papi Hotman saja yang ke Bali? Ya mungkin itu aja ya
Udah pembahasan episode kali ini ya. Banyak banget lah kita ngomong di Wah, episode ini sudah ketiga ini. episode paling cerdas ini, memang Udah membuat paling kita cerdas, berbobot. berbobot. Wah, hot take semuanya ini. Benar, hot take semua lah. Yang sebenarnya ada 2 topik, tapi yang topik pertama kita cuman sebentar, sisanya Nggak apa-apa, nggak apa-apa. nggak apalah, setidaknya ini Ini- mau edukasi lah, Ya. gimana sih pandangan kalian tentang ada ISL ini. ESL, Dan- ESL. ISL. Nanti ESL orang-orang ngeliatnya Indonesian Super League. Woi, Liga Primer Indonesia nggak? Wah, itu dualisme ya. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih sudah menonton. Benar, dan Suruh subscribe apa tidak nih? subscribe aja deh. Subscribe ya. Dan juga follow sosial media kita dan Sosial media juga kita, men. pantengin terus Blue Stock di episode-episode selanjutnya yang nggak tahu kapan ada, dan pokoknya jangan bosan-bosan dah buat nonton kita. Nantikan kita di episode selanjutnya dengan hot text terbaru. Saya Panji pamit undur diri dan rekan saya. Dan saya Brian. Sampai jumpa di Blue Stock selanjutnya. Betul. Ciao. Dadah.